Negara bukanlah suatu entitas eksternal yang mengendalikan individu, tetapi merupakan ekspresi dari esensi manusia yang terwujud melalui institusi dan hukum. Kembali lagi bersama kami guys. Tak perlu basa-basi, sekarang, kita akan membahas filsafat politik pasca pencerahan melalui pemikiran-pemikiran Saint-Simon dan Friedrich Hegel. Yuk disimak. Henry de Saint-Simon. Saint-Simon adalah seorang filsuf, ekonom, sosialis dan teoretikus politik Prancis yang dikenal sebagai salah satu pendiri gerakan sosialisme utopis. Pemikirannya sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran sosial dan ekonomi pada abad ke-19. Ia mengusulkan visi sosial yang berpusat pada pembangunan industri, keadilan sosial, dan transformasi masyarakat. Pemikiran Saint-Simon dapat dipahami melalui 3 elemen sentral, yakni konsep kemajuan sosial, peran kelas pekerja, dan organisasi sosial yang ideal. Pertama, Saint-Simon memiliki pandangan optimis tentang kemajuan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip saintifik dan industrial. Menurutnya, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan adalah kekuatan utama yang akan mendorong perubahan sosial. Ia menggambarkan masyarakat dalam periode transisi dari masyarakat feodal yang didominasi oleh aristokrasi dan agama, menuju masyarakat industri dengan prinsip kesetaraan dan kemajuan material. Kedua, Saint-Simon menciptakan ideologi politik dan ekonomi yang dikenal sebagai Saint-Simonianisme, yang mengklaim bahwa kebutuhan kelas industri atau kelas pekerja harus dipenuhi untuk mencapai masyarakat yang efektif dan efisiensi ekonomi. Tidak seperti konsepsi tentang kelas pekerja kebanyakan, yang menempatkan kelas pekerja hanya sebagai pekerja kasar. Kelas pekerja Simonian ini mencakup semua orang yang terlibat dalam pekerjaan produktif seperti pengusaha, ilmuwan, insinyur, bankir dan para pekerja manual termasuk buruh. Dia menekankan peran sentral kelas industri yang berkontribusi pada produksi barang dan jasa. Saint-Simon menegaskan bahwa kekayaan dan status sosial seharusnya diberikan kepada mereka yang berkontribusi pada produksi ini, bukan kepada para pemilik tanah atau kelas aristokrasi yang hanya mengambil keuntungan dari sistem ekonomi. Ia menyarankan penggantian kelas politik dengan kelas industri, yang diharapkan dapat memimpin transformasi sosial dan ekonomi. Ketiga, Saint-Simon mengemukakan visi organisasi sosial yang ideal yang dikenal sebagai industrialisme. Menurutnya, masyarakat harus didasarkan pada prinsip koperasi dan keadilan sosial. Saint-Simon menyatakan bahwa pemerintah seharusnya dipimpin oleh para ilmuwan dan insinyur yang kompeten, dengan tujuan menentukan arah perkembangan industri dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dia juga menekankan pentingnya melakukan penghapusan kesenjangan sosial dan ekonomi melalui distribusi kekayaan yang adil. Namun, Saint-Simon mengatakan bahwa ancaman utama terhadap distribusi kekayaan yang adil ini adalah kelas lain yang dia sebut sebagai kelas pemalas, termasuk orang-orang kaya yang lebih suka menjadi parasit lalu memperoleh keuntungan dan manfaat dari pekerjaan orang lain tanpa bekerja sama sekali. Disinilah pemerintah berperan untuk memastikan kegiatan produktif berlangsung dengan adil, dan mengaktifkan produktivitas para pemalas. Karena melihat tidak adanya keistimewaan sosial dalam masyarakat Amerika awal, yang kemudian mempengaruhi Saint-Simon untuk melepaskan gelar aristokratnya dan mulai mendukung bentuk-bentuk meritokrasi. Ia sangat meyakini bahwa sains adalah kunci kemajuan, yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan model masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang objektif. Pemikiran Saint-Simon memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan sosialisme utopis, serta berbagai aliran pemikiran sosial dan ekonomi pada abad ke-19. Ide-idenya tentang industrialisme mempengaruhi pemikir-pemikir sosial, ekonomi dan politik sekelas Auguste Comte, atau Karl Marx, yang pernah menyebutnya sebagai patriark sosialisme. Meskipun gagasan-gagasan Saint-Simon tidak sepenuhnya praktis, ide-idenya memberi landasan penting bagi perkembangan teori sosial politik dan ekonomi selanjutnya. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Friedrich Hegel adalah seorang filsuf Jerman yang hidup pada abad ke-18 dan ke-19, yang mengembangkan sistem filosofis termasyhur yakni idealisme absolut atau idealisme Hegelian. Sistem ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia termasuk politik.
Pemikiran politik Hegel didasarkan pada gagasan bahwa negara adalah entitas tertinggi dalam masyarakat. Ia percaya bahwa individu dan masyarakat hanya dapat mencapai kebebasan sejati melalui negara yang kuat dan teratur. Bagi Hegel, negara bukanlah suatu entitas eksternal yang mengendalikan individu, tetapi merupakan ekspresi dari esensi manusia yang terwujud melalui institusi dan hukum. Pusat pemikiran politik Hegel adalah konsep dialektika, yang melibatkan proses pertentangan antara konsep atau ide-ide yang berlawanan. Secara sederhana, formulanya meliputi pertentangan antara tesis dan antitesis, yang kemudian menghasilkan sintesis, di mana proses ini terus-menerus berlangsung menuju kesempurnaan atau harmoni. Ia percaya bahwa realitas adalah hasil dari perjuangan dialektis antara dua konsep yang bertentangan. Dalam konteks politik, Hegel menggambarkannya dengan pertentangan antara individu dan masyarakat sebagai pertentangan antara kebebasan dan otoritas. Menurutnya, negara adalah hasil dari proses dialektika ini, atau sintesis, atau wadah di mana konflik antara individu dan masyarakat dapat diatasi. Hegel menggambarkan negara sebagai jiwa objektif, yang mencerminkan kepentingan dan kebebasan kolektif dari individu-individu yang tergabung di dalamnya. Negara juga merupakan pemenuhan individu, karena individu hanya dapat mencapai kebebasan sejati melalui partisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Menurutnya, negara adalah pengejawantahan kehendak bersama, dan bertujuan untuk mencapai harmoni dan keadilan sosial. Dalam Philosophy of Right, Hegel mengidentifikasi tiga kategori masyarakat yakni keluarga atau Familie, masyarakat sipil atau Bürgerliche Gesellschaft atau Zivilgesellschaft, dan negara atau Staat. Keluarga adalah unit sosial terkecil di mana individu memperoleh pendidikan, pemuliaan karakter, dan pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional. Keluarga juga berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai, norma, dan tradisi dari generasi ke generasi. Hegel melihat keluarga sebagai fondasi yang penting dalam membentuk individu sebagai anggota masyarakat. Sedangkan masyarakat sipil, mengacu pada ruang publik non-politik, di mana individu-individu hidup bersama dalam ketergantungan dan saling keterikatan, tanpa campur tangan dari negara. Masyarakat sipil terdiri dari berbagai kelompok, komunitas, asosiasi dan institusi seperti pasar, rumah ibadah, mal, taman, klub malam, kafe dan lain-lain. Setiap kelompok tersebut memiliki tujuan dan fungsi spesifik, sehingga masing-masing dapat berkontribusi terhadap kepentingan umum. Hegel menganggap bahwa masyarakat sipil dapat menjadi sarana untuk memperluas partisipasi politik, di mana setiap warga negara dapat membawa masalah mereka ke forum publik untuk didiskusikan dan diputuskan bersama. Sementara negara adalah kategori terakhir dalam struktur sosial yang merupakan inkarnasi tertinggi dari masyarakat. Negara mencakup seluruh individu dan lembaga, sebuah kesatuan yang diperintah oleh hukum yang rasional dan tujuan yang murni. Negara memiliki peran penting dalam mengatur dan menyelaraskan kepentingan individu dalam masyarakat sipil, menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu. Pengelompokan ini menyoroti pentingnya pengembangan individu dalam keluarga, pemanfaatan kebebasan dalam masyarakat sipil, dan pencapaian politik dan kesatuan moral melalui negara. Pencapaian politik terkait erat dengan kesatuan moral dalam masyarakat, karena terdapat kategori etis dan politik yang merujuk pada kumpulan norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakat, yang Hegel sebut sebagai Sittlichkeit, yang terbentuk dari suatu kesepakatan sosial yang memungkinkan masyarakat hidup bersama secara harmonis. Sittlichkeit adalah bagian integral dari negara, yang merupakan wujud tertinggi dari kesatuan sosial. Negara haruslah menjamin nilai-nilai yang legitim ini agar selalu dihormati dan ditegakkan, untuk menghasilkan stabilitas sosial sebagai wujud pencapaian politiknya. Itulah tadi ringkasan pemikiran Saint-Simon dan Hegel. Minggu depan kita lanjutkan dengan membahas Auguste Comte, murid Saint-Simon yang paling brilian serta seorang perintis positivisme, dan Alexis de Tocqueville, yang terkenal dengan analisisnya terhadap demokrasi di Amerika Serikat, serta koreksi-koreksinya atas demokrasi termasuk konsep tirani mayoritas. Ditunggu ya, sampai jumpa.